Bab 846. Elaine tahu ini adalah ancaman. Selama dia makan sendiri, bahkan selama dia menjangkau untuk mendapatkan makanan, dia mungkin akan menderita makanan. Jadi dia menangis dan memohon, Sister Jones, kamu memukul, dimarahi, dan dihukum kemarin. Mohon ampunilah dan maafkan aku. Gena Jones mengangkat alisnya dan bertanya, aku bisa mengampuni kamu, tapi siapa yang bisa menghidupkan kembali ibuku yang sudah meninggal? Tahukah Anda betapa menyedihkannya ketika dia meminum pestisida dan akhirnya terbaring di ranjang rumah sakit dengan nafas yang sesak dan tercekik? Elaine menangis dan berkata, Sister Jones, saya tahu Anda adalah seorang putri berbakti, tetapi saya tidak menyakiti ibumu. Gena Jones dengan marah berkata, kamu masih berbicara omong kosong dengan saya? Sudah kubilang, ibuku dibunuh oleh menantu yang tidak berbakti, jadi aku merasa mual ketika melihat seseorang sepertimu. Anda harus senang bahwa ini bukan masyarakat kuno, kalau tidak saya akan memotong Anda untuk langit. Nyonya Wilson tua bersenandung penuh kemenangan. Gena, kamu benar sekali. Wanita seperti ini seharusnya dibenamkan dalam kandang babi di zaman kuno. Ini adalah jenis sangkar bambu, taruh dia di dalamnya, lalu jatuh. Letakkan di atas beberapa batu besar dan lemparkan ke sungai untuk menenggelamkannya secara langsung. Elaine sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia juga tidak berani makan. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan berdiri di depan Gena Jones, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Gena Jones meminum buburnya yang terakhir, dan menggunakan potongan terakhir roti kukus untuk membalikannya ke dalam mangkuk bubur, mencelupkan semua lemak nasi yang tersisa ke dalam mangkuk bubur, dan memakannya dalam satu gigitan. Setelah itu, dia berkata dengan saksama, sepertinya saya belum kenyang. Saat ini, seorang narapidana wanita menunjuk ke keranjang plastik dan berkata, Kakak, apakah masih ada satu bagian yang tersisa di sana? Kamu juga bisa makan porsi itu. Gena Jones dengan sengaja menatap Elaine sambil tersenyum, dan bertanya sambil tersenyum, Elaine, aku sudah sarapan untukmu, kamu baik-baik saja? Tidak ada komentar, tidak ada komentar. Bagaimana Elaine berani mengatakan sesuatu? Hanya bisa mengangguk seperti bawang putih. Gena Jones tersenyum dan berkata, saya baik-baik saja, saya adalah orang yang banyak berolahraga, jadi saya memiliki banyak nafsu makan. Butuh banyak energi fisik untuk mengalahkanmu kemarin, dan aku benar-benar harus menebusnya hari ini. Dengan itu, dia berjalan ke keranjang plastik dan mengeluarkan kotak makan siang di dalamnya. Setelah membukanya, dia memegang roti di satu tangan dan kotak makan siang di tangan lainnya untuk bubur. Karena dia sengaja ingin menyiksa Elaine, dia minum bubur dan menyedotnya dengan sangat keras, membuat kaki rakus Elaine lembut dan perutnya bergerak-gerak. Gena Jones memakan semua roti kukus dan minum hampir sepertiga bubur. Kemudian dengan sengaja dia menjabat tangannya dan melemparkan kotak makan siang itu ke tanah, dan bubur itu langsung tumpah. Gena Jones menghela napas dan berkata dengan kesal, mengapa tumpah? Itu sia-sia. Saat dia berkata, dia melambai ke Elaine dan berkata, pergi ke toilet dan ambil pel, dan bersihkan bagian ini. Elaine tidak pernah menghargai makanan seumur hidupnya, dan dia bahkan belum menghabiskan semangkuk nasi dengan bersih, tetapi sekarang melihat ke kolam bubur di tanah, dia merasa sangat tertekan. Melihat matanya tertuju pada bubur nasi di tanah, Gena Jones tersenyum dan berkata, Elaine, jika kamu lapar, kamu juga bisa berlutut di tanah dan menjilat bubur. Ketika Elaine mendengar ini, dia merasa bersalah dan ingin mati. Berlutut di tanah dan menjilat bubur? Betapa kotornya tanah ini. Tak terhitung orang telah menginjaknya. Kain pel yang mengepel lantai di toilet sudah hitam. Sekarang setelah dia menjilat bubur yang tumpah di lantai, bagaimana dia bisa tahan? Dia tidak bisa menjilatnya bahkan jika dia mati kelaparan. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, lebih baik aku menyeretnya bersih. Gena Jones mencibir, apapun yang kamu lakukan, tetapi cepat atau lambat kamu akan menjilatinya. Jika Anda tidak percaya, tunggu dan lihat saja. Bab 847. Sedikit lebih dari pukul 8, Charlie mengemudikan mobil dan pergi bersama tuan tua yang membakar tasnya. Masih ada lebih dari 2 jam sebelum pesawat mendarat, tapi Jacob tidak bisa menunggu. Setelah Thompson Villa, dia buru-buru bertanya pada Charlie, menantu yang baik, apakah kamu tahu di mana bunga dijual? Saya ingin membeli seikat mawar untuk dibawa. Charlie berkata, ayah, dia akan bersama putranya. Tidak pantas bagimu untuk mengirim mawar di depan putranya, kan? Jacob berpikir sejenak, mengangguk dan berkata,
Jika kamu benar, lalu biarkan aku memberinya seikat bunga biasa. Charlie berkata, saya tahu ada toko bunga, tidak jauh dari sini. Ayo kita beli bunga dulu. Ketika dia tiba di toko bunga, Charlie menghabiskan 500 dan meminta penjaga toko untuk membantu buket bunga yang melambangkan persahabatan, dan kemudian dia membawanya kembali ke Jacob di dalam mobil. Memegang buket bunga, Jacob sangat bersemangat, dan berkata sambil tersenyum, bos ini ahli dalam membuat. Bunga ini terlihat sangat mengesankan. Saya yakin Mei Qing akan menyukainya. Charlie tersenyum sedikit, dan berkata dalam hatinya bahwa Jacob adalah pendar musim semi kedua yang khas. Jika Mei Qing ini menarik baginya, mungkin keduanya bisa bersama. Memikirkan hal ini, Charlie merasa sedikit bersimpati pada tuan tua. Tidak mungkin, demi istriku, aku tidak boleh membiarkan Elaine menguap dari dunia. Oleh karena itu, meskipun tuan tua dapat dengan senang hati bertemu dengan kekasih lama sekarang, tetapi setelah beberapa hari Elaine dibebaskan, kehidupannya yang sulit akan dimulai. Jika Elaine tahu bahwa Mei Qing kembali, dia masih tidak tahu bagaimana membuat masalah, maka hidup Jacob mungkin akan lebih menyedihkan dari sebelumnya. Tapi tentu saja, Charlie tidak memberitahu orang tuanya. Lagi pula, dia berada di waktu yang paling menyenangkan sekarang, jadi biarkan dia menikmati perasaan kebebasan dan nafas pacar pertamanya sebelum Elaine keluar. Kali ini, Jacob bertanya lagi, oh ya Charlie, apakah kamu sudah memesan tempat di Shangri-La? Sudah dipesan. Charlie mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku akan memuaskanmu dan Bibi hari ini. Itu bagus, itu bagus. Jacob menghela napas lega. Dia memegang bunga itu dan melihatnya lagi. Dia mendekati satu-satunya mawar di karangan bunga dan menciumnya, dan mendesah, Juwangi. Ini sangat menyegarkan. Setelah selesai berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk menyenandungkan lagu lama. Rose Rose, I love you, mawar-mawar, cinta itu berat. Charlie menggelengkan kepalanya dan mendesah diam-diam. Dia tidak menyangka bahwa setelah beberapa jam kebebasan, dia akan sangat tertekan. Setelah berkendara ke bandara, keduanya tiba di aula kedatangan. Jacob terus menatap layar kedatangan di bandara. Setelah lama mencari, dia akhirnya menemukan penerbangan Mei Qing. Perkiraan waktu pendaratan penerbangan adalah pukul 10.20, dan ada 1 jam tersisa, dan pihak lain kembali dari luar negeri harus ada proses masuk, jadi diperkirakan jam 11 ketika dia datang di luar. Jacob sangat senang dan tidak merasa lelah. Dia berdiri lebih dari 1 jam setelah berdiri. 5 menit sebelum pukul 11, sekelompok orang keluar dari pintu keluar. Jacob memegangi bunga sambil menantikannya. Tiba-tiba dia melihat seorang wanita parubaya mengenakan gaun hitam, dan segera melambai padanya dengan penuh semangat, Mei Qing. Ketika pihak lain melihatnya, dia terkejut sejenak, dan kemudian dia berkata dengan terkejut di wajahnya, dia Tuhan, Yakub. Lagi pula, berjalanlah beberapa langkah dengan cepat dan berjalanlah ke arah Jacob. Charlie juga menjadi tertarik, dan buru-buru ingin melihat seperti apa cinta pertama Jacob. Jadi dia melihatnya, dan dia terkejut. Mei Qing dikatakan seusia dengan Jacob, dan keduanya berusia 48 tahun, tetapi Mei Qing sama sekali tidak terlihat seperti wanita berusia 48 tahun. Dia tinggi dan ramping, dan kulitnya terawat dengan baik. Dia memakai gaun one piece hitam panjang, yang terlihat seperti Dewi, dan rambutnya sangat bermartabat. Bab 848. Adapun penampilannya, bahkan lebih sempurna, cantik dan murah hati, dan memiliki nafas kutu buku dari generasi intelektual sebelumnya. Di antara bintang-bintang di kelompok usia ini, ada seorang aktris. Dia dianggap sebagai salah satu wanita paling cantik dan menawan di antara bintang-bintang dari kelompok usia ini, tetapi Mei Qing bahkan lebih cantik darinya. Bintang terkenal ini berusia awal 50-an dan dia masih menawan, dan usia sebenarnya Mei Qing adalah 3 tahun lebih muda darinya, dan dia tampaknya lebih dari 6 atau 7 tahun lebih muda darinya. Ini adalah bibi yang hampir berumur 50 tahun. Ini adalah kakak perempuan tertua yang berusia kurang dari 40 tahun di usia 30-an. Charlie tertegun. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa cinta pertama Yakub adalah kecantikan parubaya yang sangat sempurna. Dapat dibayangkan bahwa dia pasti sangat cantik ketika dia masih muda. Allah! Charlie sedikit iri pada Jacob, tuan tua yang lemah ini, bagaimana dia bisa benar-benar jatuh cinta dengan kecantikan super saat itu. Di saat yang sama, Charlie juga lebih bersimpati dengan Jacob. Karena Elaine, dia telah kehilangan keindahan yang begitu agung. Ini hanya memetik sebutir biji wijen dan kehilangan 10 hektar tanah semangka. Pada saat ini, Jacob memandangi Mei Qing, yang masih cantik di depannya,
dan merasa lebih simpatik pada dirinya sendiri daripada Charlie. Mengapa tidak ada jejak terlalu banyak waktu di wajah Mei Qing setelah lebih dari 20 tahun? Mengapa dia masih begitu cantik sehingga dia tidak bisa bernapas setelah lebih dari 20 tahun? Mengapa lebih dari 20 tahun telah berlalu, senyum dangkal dan lesung pipitnya masih sangat tinggi, sehingga dia tidak bisa menggerakkan kakinya hanya dengan melihatnya? Pada saat ini, Mei Qing berjalan ke arah Jacob dengan cepat. Setelah berdiri diam, menatapnya, dia tersenyum lembut, Jacob, aku benar-benar tidak menyangka, kami tidak melihatmu selama lebih dari 20 tahun. Jacob sedikit gugup. Dia sedikit tidak berdaya dan berkata, itu, ya, Mei Qing, saya tidak mengharapkannya selama bertahun-tahun. Ketika Charlie melihat bahwa tuan tua masih memegang bunga ketika dia berbicara dengan Mei Qing, dia lupa memberikannya padanya, dan buru-buru mengingatkan dia di belakangnya. Ayah, jangan pegang bunga sepanjang waktu, berikan kepada mereka. Nyah. Yakub kembali ke akal sehatnya, dan buru-buru menyerahkan bunga itu kepada Mei Qing, dan berkata dengan gugup, Mei Qing, bunga ini untukmu. Selamat datang kembali ke Auros Hill. Mei Qing mengambil bunga itu dengan gembira, melihat lebih dalam pada Jacob, dan berkata, Jacob, terima kasih. Tidak ada bunga di tangan Yakub. Dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya sekaligus, jadi dia mengusap dengan canggung dan tersenyum kaku. Mei Qing, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain, mengapa kamu sopan padaku? Pada saat ini, seorang pemuda jangkung dan tampan dengan rambut pirang datang dengan membawa barang bawaannya dari belakang. Pemuda berambut pirang ini berkulit putih, tidak berbeda dengan orang kulit putih di Eropa dan Amerika, namun pupil matanya berwarna hitam, dan fitur wajahnya agak bergaya Asia, dan dia terlihat agak mirip Mei Qing. Dia terlihat seperti ras campuran. Dia berjalan ke Mei Qing dan berteriak sambil tersenyum, Ibu, apakah ini teman sekolahmu? Mei Qing buru-buru menariknya dan memperkenalkan Yakub. Yakub, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini putraku, Paul. Yakub berinisiatif untuk mengulurkan tangannya dan tersenyum. Paul, halo. Kemudian Jacob dengan cepat memperkenalkan Charlie, berkata, Mei Qing, Paul, saya akan memperkenalkan Anda kepada pria ini menantu saya, Charlie. Paul mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya ke arah Charlie, tersenyum dan berkata, halo, Tuan Charlie. Bab 849. Jacob buru-buru berkata, ngomong-ngomong, Mei Qing, saya sudah memesan kotak di Shangri-La Hotel. Ayo kita makan dulu, dan angkat debu untukmu dan putramu. Mei Qing tersenyum dan berkata, terima kasih banyak, Nyonya Jacob dan menantu, yang datang menjemput kami dari jauh dan mengundang kami makan malam. Harus. Jacob tersenyum canggung, dan tidak sabar untuk mengatakan, kebetulan kami sedang mengemudi ke sana. Ayo langsung pergi. Baik. Mei Qing mengangguk, lalu berkata kepada Paul, Nak, beritahu supirmu, kami tidak akan mengambil mobil perusahaan, ayo ambil mobil Paman Wilsonmu. Paul tersenyum dan berkata, oke Bu, saya akan menelepon sopir dan memintanya untuk mengirim bagasi ke kamar hotel dulu. Ini baik. Dengan sopan Paul berkata kepada Jacob dan Charlie, Paman Wilson, Charlie, tunggu aku dulu, aku akan menelepon, maaf. Jacob buru-buru berkata, Paul, lihatlah dirimu nak, kamu terlalu sopan, kamu tidak perlu bersikap sopan dengan pamanmu. Paul tersenyum dan berkata, seharusnya begitu. Setelah berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan berjalan ke samping untuk membuat panggilan. Jacob kemudian bertanya kepada Mei Qing dengan rasa ingin tahu, Mei Qing, Anda dan putra Anda kembali ke Cina, dan apakah Anda mengatur seorang sopir di Cina? Mei Qing mengangguk dan berkata, setelah ayah Paul meninggal, saya selalu ingin kembali ke desa untuk menetap, tetapi ayahnya meninggalkan perusahaan. Paul mengatakan bahwa dia tidak bisa membuang kerja keras ayahnya, jadi dia mulai secara bertahap memulai transfer bisnis ke Cina 6 bulan lalu. Jacob bertanya dengan heran, apakah Anda mentransfer semua industri ke Cina dulu? Iya. Mei Qing berkata, tetapi saya tidak banyak berpartisipasi dalam hal-hal ini adalah Paul yang mengurusnya. Jacob mengangguk ringan, merasa sedikit minder di hatinya. Mei Qing dan putranya kembali untuk menetap di Cina, dan bahkan memindahkan bisnisnya. Perusahaan yang memiliki banyak masalah mungkin tidak berskala kecil. Dari sudut pandang ini, kekuatan ekonomi Mei Qing saat ini sangat kuat. Sebaliknya, saya sedikit malu. Bagaimanapun, keluarga Wilson sekarang sedang down, dan saya tidak memiliki sumber penghasilan. Bahkan bisa digambarkan sebagai tidak punya uang.
Satu-satunya yang bisa melakukannya adalah Thomson First Grade. Villanya sekarang, tapi villa ini masih dimiliki oleh Charlie. Memikirkan hal ini, Yakub merasa sedikit bosan. Mengingat situasinya saat ini, apakah Mei King akan meremehkannya? Sudah setengah hidup, dan sebagian besar orang Parubaya memiliki setidaknya karir, industri, dan bisnis keluarga tertentu, tetapi dia masih tidak ada hubungannya sekarang, yang terlalu memalukan. Charlie juga melihat bahwa ekspresi Jacob sedikit kesal, mengetahui bahwa ia pasti berpikir bahwa Mei King terlalu baik, dan ia tidak layak untuk orang lain, tetapi ia juga tidak melanggarnya. Pada saat ini, Paul menyelesaikan panggilan dan berkata sambil tersenyum, Ibu, Paman Wilson, dan saudara Charlie, saya sudah memberitahu pengemudi, ayo pergi. Baik. Charlie berkata sambil tersenyum, kalau begitu ayo pergi. Keempat orang itu keluar dari bandara bersama. Rolls-Royce Phantom baru berhenti di depan mereka. Seorang asing turun dari mobil dan dengan hormat berkata kepada Paul, halo, menir umum. Paul mengangguk sedikit. Sopir orang asing itu berkata kepada Mei King, halo, ketua. Mei King mengangguk dan tersenyum, dan berkata, Mike, Anda membantu saya mengirimkan barang bawaan saya ke Shangri-La, dan langsung meminta meja depan untuk mengirim barang bawaan ke kamar saya dan Paul. Bab 850. Pengemudi orang asing itu mengangguk dengan cepat dan berkata, oke ketua, saya akan pergi sekarang. Kemudian, dia membuka bagasi Rolls-Royce Phantom, mengambil semua koper di tangan Paul, dan memasukkannya ke dalam bagasi. Setelah melakukan ini, dia bertanya lagi pada Mei King, ketua, bukankah Anda dan manajer umum ingin masuk mobil ini? Mei King mengangguk dan berkata, aku akan mengambil mobil teman sekelasku, kamu bisa pergi. Jacob memandang Rolls-Royce yang baru dan mewah, merasa sangat tidak nyaman. Dia bisa melihat nilai mobil ini. Mobil telanjang harganya 8 atau 9 juta, dan mobil ini dilengkapi dengan logo pria emas kecil emas murni, dan harganya lebih dari 200.000. Karena itu, Yakub malah merasa lebih rendah. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata kepada Mei King, Mei King, kamu harus membawa Rolls-Royce ini ke sana. Mobil saya tidak sesuai kelas. Saya khawatir Anda tidak akan terbiasa dan Anda akan dianiaya lagi. Mei King berkata dengan serius, Jacob, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Menurutmu apakah aku tipe orang yang mencintai kesombongan? Jacob tiba-tiba merasa malu. Dia ragu-ragu dan berkata, mobil saya hanyalah BMW seri 5 biasa. Aku takut aku akan salah padamu. Mei King sedikit marah, dan berkata, Yakub, mengapa kamu begitu peduli tentang hal-hal ini sekarang? Rolls-Royce dan BMW 5 series semuanya sama, meski masih jenis sepeda berusia 28 tahun yang populer di kalangan pelajar pria Anda. Apakah semua itu alat transportasi? Jangan bicara tentang BMW seri 5, bahkan jika Anda mengendarai mobil 28 besar untuk menjemput saya hari ini, saya bersedia mengendarainya. Saat dia berkata, Mei King berkata sambil tersenyum, tapi kurasa agak sulit bagimu untuk mengendarai sepeda pada usiamu sekarang? Ketika Mei King mengatakan ini, Jacob merasa jauh lebih nyaman. Dia benar-benar takut Mei King digunakan untuk menjadi Rolls-Royce dan akan merasa sedikit tidak nyaman saat duduk di BMW seri kelima miliknya. Jika itu membuatnya merasa tidak nyaman, dia akan mendapat masalah. Namun, Paul tiba-tiba berkata kepada Mei King dengan suara rendah saat ini, Ibu, mungkin kamu harus mengambil mobil ini. Kenyamanan BMW seri 5 sangat buruk, saya khawatir Anda tidak bisa beradaptasi. Mei King melambaikan tangannya, dan juga berbisik, jika kamu melihat teman-teman lamaku di masa depan, jangan mengendarai mobil umum ini. Tanyakan apakah perusahaan Anda memiliki mobil komersial paling umum, seperti Buick GL 82 atau 3. 100.000 mobil, saya tidak ingin kembali setelah lebih dari 20 tahun, untuk membuat semua orang merasa terlalu jauh. Paul dengan enggan berkata, perusahaan benar-benar tidak memiliki mobil semurah itu. Kendaraan komersial yang paling umum adalah Toyota Elva dengan lebih dari 1 juta. Mei King berkata, jikalau begitu beli saja mobil seharga 2 atau 300.000. Paul tidak punya pilihan selain menganggukkan kepala dan berkata, baiklah, karena kamu telah memesan, maka aku akan mengaturnya. Setelah berbicara, dia menghampiri pengemudi dan mengatakan kepadanya, kembali dan beli Buick GL 8. Pengemudi itu terkejut sejenak dan berkata, manajer umum, perusahaan kami tidak memiliki mobil kelas bawah. Paul berkata, tidak apa-apa, beli saja dan kembali. Oke, Tuan. Karena kebugaran fisik Charlie jauh melebihi orang biasa,
dia sangat mengagumi Mei Qing ketika dia mendengar bisikan di antara mereka. Tante ini tidak hanya cantik dan luar biasa, tetapi yang lebih penting, kecerdasan emosinya terlalu tinggi. Wanita seperti itu, bagi pria Parubaya, bahkan lebih merupakan dewi daripada dewi impiannya. Dia bahkan dapat memiliki firasat bahwa Yakub, tuan tua, akan segera jatuh seluruhnya.